daripada peringatan Allah adalah ketika dia menghadirkan rasa khasyah dalam kehidupannya. Dan tidaklah tujuan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala maupun peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan yaitu agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang menegaskan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang sahabat yang ingin mengambil banyak ilmu dari Aisyah, maka beliau bertanya, sudah sampai manakah ilmu yang engkau pelajari? Maka beliau mengatakan, innamal ilmu al khasyah, sesungguhnya ilmu adalah rasa takut. Maka jika seseorang belajar ilmu tidak menjadikan dia lebih takut kepada Allah, mazadahu illa bu'dan, tidaklah menambahkan pada dirinya melainkan ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karakteristik orang-orang ahlu ilmi, maka mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu hamba-hambanya al ulama, adalah orang-orang yang berilmu. Setelah menegaskan wa yatajannamuhal ashqa, akan menjauhinya peringatan itu al-ashqah, orang yang paling celaka. Siapakah orang yang paling celaka? Alladzi yaslan narul kubra, adalah orang yang kelak nanti akan masuk ke dalam api yang besar. Yang Allah tegaskan adabnya, summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di dalam siksa adab neraka keadaannya la yamutu wa la yahya, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Dalam artian siksaan Allah terus menerus kepadanya, tidak akan dibinasakan langsung selesai keadaannya mati, atau dibiarkan hidup sehingga dia bisa hidup, tidak. Akan tapi la yamutu wa la yahya, menunjukkan kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak akan pernah dibiarkan sedikit pun, tidak akan dibiarkan sebentar pun, senantiasa dalam siksaan demi siksaan nih. Dan sudah pernah kita sampaikan beberapa ayat mengenai beratnya siksa api neraka. Sampai penghuni neraka mengatakan, ya Allah, wahai para malaikat, mintalah kepada Allah agar diberikan libur kepada kami 1 hari saja dari adab api neraka. Atau mereka mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya dan ahli surga, berilah kepada kami setetes air saja. Maka penghuni surga mengatakan, innama harramahum ala ahlin nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan makanan dan minuman surga bagi mereka para penghuni neraka. Maka istilahnya setelah mengenai tentang fariqun finnar, kelompok orang-orang yang mereka masuk neraka karena sebabnya mereka menjauhi peringatan tersebut, maka istilahnya mengenai orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menegaskan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. As-Sa'di mengatakan, ay qad faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqqaha minasyirki wadh-dhulmi wa masawil akhlaq. Yaitu orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dialah orang yang mensucikan, menjaga kebersihan dirinya dari perbuatan syirik, kedzaliman, dan juga akhlak-akhlak yang tercelah. Di antara kelebihan daripada tafsir As-Sa'di, beliau itu memberikan kata-kata yang singkat akan tapi maknanya begitu luas, mencakup banyak hal ketika beliau mengungkapkan, menjelaskan dalam tafsirnya. Kata-kata yang cukup singkat akan tapi maknanya mencakup semuanya. Maka beliau mengatakan, sungguh telah beruntung ini orang yang mereka mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Tidaklah Al-Quran dibacakan kepadanya melainkan dia mengambil manfaat darinya. Tidaklah sabda-sabda Rasulullah SAW dibacakan kepadanya melainkan dia bisa mengambil manfaat darinya. Tidak seperti orang-orang yang hatinya tertutup dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13 dan 14, ketika dibacakan kepada mereka, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Allah mengatakan kalla bal,
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tapi ada penyakit ron di dalam hati mereka karena perbuatan mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil faedah manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang semua perkataannya laisa bil hazal, bukan senda gurau, akan tapi manfaat untuk kebaikan kehidupan manusia, baik dunianya maupun akhiratnya. Akan tapi di dalam hati mereka ada penyakit ron yang menutupi hati mereka sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Dan penyakit ron sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, "Idza atnabal abdu bidambin." Tak kala seorang hamba berbuat satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatas sauda, maka akan ada noda hitam yang menempel di dalam hatinya. Fa'in istaghfara wa tab suqila qalbuh. Jika dia bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, memperbanyak istighfar, kembali jernih hatinya. Wa in 'ada wa zat hatta yaqluba qalbah. Kemudian jika dia mengulanginya dan menambahnya hatta yaqluba qalbah, sampai menjadikan noda-noda hitam itu menutupi hatinya, maka bersabda Rasulullah SAW, fadaka huwar ron. Itulah penyakit noda-noda hitam yang menutupi hati mereka sehingga cahaya Allah tidak bisa menembus padanya. Sehingga peringatan-peringatan kebaikan tidak ada gunanya sama sekali bagi mereka. Lantas mereka mengatakan, asatirul awalin. Itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Makanya adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Tapi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yang Allah sebutkan sifatnya tazakka, mereka mensucikan dirinya. Dan As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan bagaimana orang itu dikatakan suci. Bagaimana seseorang itu dikatakan jiwanya bersih. Ketika dia berusaha untuk mensucikan dirinya, berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya daripada perbuatan syirik. Dan perbuatan yang paling kotor yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman yang terbesar ketika seorang hamba, dia adalah ciptaannya Allah, kemudian menjadikan adanya niddan, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenai syirik, di antara kotoran-kotoran, di antara kedzaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, ternyata dia mengabdikan dirinya, mengadakan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika Allah menegaskan mengenai syirik, Allah katakan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kedzaliman yang terbesar. Bagaimana dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan jauh daripada tempatnya. Seharusnya ubudiyahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata diserahkan kepada benda-benda yang dia la yanfa' wa la yadur. Tidak sedikit pun memberikan manfaat maupun madarat. Bahkan benda-benda yang mereka sembah adalah ciptaan dari tangan mereka sendiri. Sebagaimana ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka jatuh dalam kesyirikan yang akhirnya mereka menyembah Wadda, Suwa'a, Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Allah sebutkan dalam surat An-Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya dengan dakwah yang begitu panjang, Allah sebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berapa berarti? 950 tahun. Ini kalau kita perhatikan ayatnya, ada sisi balaghahnya, sastranya. Kenapa Allah tidak mengatakan 950 tahun?
Tapi mengatakan 1000 tahun kurang 50. Maka para ulama mengenai hal ini beliau mengatakan hal ini menegaskan amrun balaghi, perkara untuk memberikan balaghah. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya begitu panjang waktunya. Makna 1000 dalam bahasa Arab yang aslinya adalah jumlah atau batasan angka yang adalah angka yang tidak ada batasannya. Karena sebelumnya belum ada 1 juta, 1 miliar, tidak. Tapi jumlah yang paling terbesar adalah angka 1000. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya disebutkan Al-Qarn, ya. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya ya, Nabi Nuh jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam jaraknya asyaratu qurun, 10 generasi. Maka makna Qarn bukan sebuah angka tahun, tetapi generasi demi generasi. Dan Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, kalau kita tentukan dia adalah angka. Jika kita sebutkan dari sisi balaghahnya, makna 1000 menunjukkan jumlah yang begitu panjang. Maka selama 950 tahun itu adalah umur dakwah. Jadi dakwah sampai nanti Allah hancurkan 950 tahun. Adapun umur Nabi Nuh alaihissalam lebih daripada itu. Karena sebelum menjadi seorang nabi dan juga setelah Allah hancurkan Nabi Nuh alaihissalam masih ada kehidupan. Yang nantinya Nabi Nuh alaihissalam mewariskan manusia setelahnya. Karena setelah Allah adakan banjir bandang yang begitu dahsyat, maka tidak ada yang tersisa dari keturunan manusia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 anak, Ham, Syam, Yafis, dan Yam. Ham, Syam, Yafis, dan Yam. Yam ini adalah Kan'an. Kan'an yang dalam ceritanya bahwasanya dia tidak masuk kapal, akhirnya Allah tenggelamkan dengan tufan tersebut. Dan tinggal 3 orang yang setelahnya nanti dari sana keturunan manusia semuanya. Oleh karenanya bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan Abul Bashar As-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Karena yang tersisa setelahnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan umat-umatnya yang bersama di dalam kapal tidak mewariskan keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kembali kepada ayat. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Yang pertama adalah membersihkan dirinya dari perbuatan syirik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, As-Sa'di mengatakan wadul, membersihkan dirinya dari sifat kedzaliman. Tentunya kaitannya dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Setelah dia menjaga hablum minallah, maka yang kedua, dia tidak mengadakan kedzaliman di antara manusia. Baik kehormatannya, hartanya, darahnya, dan yang lainnya. Yang dimana bahwasanya tujuan daripada syariat untuk menjaga maqasidus syariatul khamsah, yaitu menjaga 5 hal. Menjaga akalnya, menjaga agamanya, menjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Kalau seseorang menjauhkan sifat kedzaliman pada dirinya, jangan sampai dia meninggal dunia masih punya hak-hak kepada sesama. Dan di antara hak yang terberat dan panjang urusan adalah hak sesama manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati dengan rahmah, kasih sayang. Adapun sesama manusia, maka hubungannya lebih panjang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam surah Al-Baqarah ada 1 ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim yang bercerita mengenai ayatud dain, ayat yang berbicara mengenai hutang piutang. Ayatnya saja panjang. Kenapa? Karena urusannya panjang. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala mudah. Cukup seseorang bertobat kepada Allah, meminta ampun, memperbaiki keadaan, Allah akan mensifati dengan rahmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam arsy-Nya, wa rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku lebih mendahului dan lebih luas daripada kemurkaanku. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala mensifati diri dengan
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adapun dengan manusia cukup rumit. Oleh karenanya, di antara bentuk kesucian diri ketika seseorang hamba menjaga dirinya, jangan sampai dia berbuat kezaliman sesama manusia. Perkara yang panjang. Maka kita bisa perhatikan di dalam surat Al-Mutaffifin dan di dalam surat Al-Humazah. Ketika memberikan ancamannya, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang dalam perkara harta. Atau dalam surat Al-Humazah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah neraka wail bagi setiap pengumpat lagi pencela mengenai kehormatan orang lain. Maka yang kedua yaitu seseorang menjauhkan diri dari perbuatan kezaliman. Dan kezaliman sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, yang pada saat nanti tidak ada harganya dinar dan dirham kecuali amal kebaikan atau amal buruk yang akan diberikan kepadanya. Yang ketiga, As-Sa'di mengatakan tazakka, membersihkan dirinya min masawi'il akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk. Setelah perkara-perkara yang berkaitan sama manusia, maka yang ketiga adalah mengenai akhlak. Yang akhlak adalah karakteristik. Di antara akhlak manusia banyak. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercelah. Maka di antara akhlak yang tercela yang kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita darinya atau mensucikan diri kita darinya, di antara sifat al-bukhlu, kebakhilan. Sifat tidak sabaran. Sifat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang lainnya yang berkaitan dengan karakter seorang hamba. Dan tidaklah sesungguhnya di antara hikmah daripada puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang dermawan, agar kita jauh daripada sifat al-bukhl. Wa may yabkhal fa innama yabkhul al nafsih. Tidaklah seseorang hamba itu bakhil, melainkan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Tidaklah seseorang itu bakhil, kikir, melainkan nanti akibatnya untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya hanya sebatas titipan saja, dan ketika meninggal selesai. Oleh karena ketika seorang hamba meninggal kemudian dihadapkan kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, mali, hartaku, ya Allah, mana hartaku? Maka Allah mengatakan, innama maluka illa min salasah. Tidaklah hartamu kecuali 3. Ma akala fa'afnait. Apa-apa yang kau makan. Aula bista fa'afnait, atau yang kau pakai kemudian usang. Yang ketiga, ma'amdaita faqtana, apa yang kau gunakan yang dia akan tetap menjadi simpananmu, yaitu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang lainnya menjadi warisan. Maka tidaklah seseorang hamba itu bakhil, melainkan akan memberikan bahaya kepada dirinya sendiri. Setelah Allah menyebutkan mengenai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut, yang dirinya suka tazakka, mensucikan dirinya. Maka seseorang berusaha untuk mensucikan dirinya. Seseorang berusaha untuk menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati. Dan di antara surat yang berbicara mengenai kesucian hati, kebersihan diri, yang dengan Allah perintahkan, bahkan Allah bersumpah dengan 11 sumpah yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, 1 surat yang paling banyak sumpahnya melebihi surat ini. Surat apa itu? Asy-Syams. Tidak ada surat dalam Al-Quranul Karim yang terbanyak sumpahnya melebihi surat Asy-Syams, yang Allah bersumpah dengan 11 sumpah. 11 sumpah Allah ingin Allah menegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada setiap jiwa ada fujurnya, ada takwanya. Ada kedurhakaannya, ada ketakwaannya. Maka mengatakan qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha.
sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh telah merugi orang yang mengotori dirinya. Kata para ulama tafsir, mereka mengatakan, ayat ini menegaskan kepada kita hendaknya seorang hamba sepanjang perjalanan hidupnya agar dia menjaga kesucian dirinya. Dari apa? Asyirik. Menjaga kesucian diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, menjaga dirinya dari perbuatan al-dhulm, kedoliman sesama manusia. Yang ketiga adalah menjaga diri daripada masawil akhlak, akhlak-akhlak yang tercela sebagaimana ditegaskan oleh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Maka mengatakan istilahnya wadakara isma rabbihi fasalla. Di antara amalan orang-orang yang mereka mensucikan dirinya adalah dakaro. Mereka mengingat nama Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tandanya orang itu adalah orang yang mensucikan dirinya, amal ada suka zikir. Dan mengenai berzikir, Allah menegaskan dalam surat Al-Mujadil ayat 19 ketika menceritakan bagaimana syaitan itu menguasai seorang hamba. Allah menegaskan istahwada alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan menguasainya. Fa'ansahum dzikrallah. Kemudian syaitan menjadikan dia lupa dari mengingat Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya syaitan pertama kali yang akan dia ikat dari manusia adalah lisannya. Ketika lisannya tidak lagi berzikir, kemudian nanti hatinya tidak berzikir, ingatannya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ansahum dzikrallah. Maka setelahnya syaitan akan menjadikan dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Di saat lisan tidak bisa berzikir, hati tidak bisa berzikir, perbuatan juga tidak bisa berzikir, setelahnya syaitan lebih mudah untuk melupakan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan orang-orang itu mensucikan dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir meliputi 3. Zikir dengan lisannya, zikir dengan hatinya, dan zikir dengan anggota tubuhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ketika menyebutkan zikir yang paling besar, Allah menyebutkan ya shalah, yaitu salat. Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Ini ayat juga menarik. Menariknya, ketika Allah memerintahkan bacalah pakai lafaz tilawah. Dan makna tilawah itu lebih dalam daripada makna qiraah. Qiraah baca saja, paham tidak paham, ikut atau tidak ikut, menjalankan atau tidak, yang penting baca, iqra. Maka pertama kali yang turun dari Al-Quran kan pada iqra, bacalah. Kata Rasulullah SAW, ma'ana biqari, apa yang saya baca? Baca saja dulu. Sampai Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan. Tapi kalau tilawah tidak. Tilawah, bacaan yang engkau bisa memahami maksudnya dan engkau jalankan perintahnya. Maka ayat setelahnya daripada yang diturunkan dari wahyu, Allah tidak menggunakan lafaz iqra, tapi menggunakan lafaz utlu. Karena lafaz tilawah, bacaan yang kita harus memahaminya dan kita harus mengikuti petunjuknya. Maka ketika menyebutkan bacalah pakai lafaz tilawah, apa yang diwahyukan kepadamu dari wahyu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Perhatikan lafaz salat disandingkan dengan lafaz tilawah. Hal ini menegaskan salat itu akan memberikan makna dalam kehidupannya, dalam beribadah kepada Allah ketika dia memahami apa yang dia baca. Allah mengatakan wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat
mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang benar-benar salat, yang dia paham daripada apa yang dia baca, apa makna daripada salatnya, maka salatnya dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengatakan istilahnya wala dzikrullahi akbar. Dan salat adalah zikir Allah yang paling besar. Sehingga Allah menamakan dalam surat tersebut di ayat 45, salat adalah perkara zikir yang paling besar. Tidak ada zikir yang paling besar daripada salat. Maka jika ada yang mengatakan saya adalah ahli zikir tapi tidak pernah ke masjid, berarti dia dusta. Tidaklah seseorang itu ahli zikir, melainkan pasti akan rajin salatnya di dalam masjid. Salat 5 waktu. Karena Allah menyebutkan zikir yang paling besar adalah salat. Dan di dalam salat, apa yang berzikir, Pak? Qalbunya. Tidaklah seseorang ketika salat hatinya kemana? Enggak tahu. Tidak. Dalam salat engkau menghadirkan hati. Lisannya. Tidak boleh seseorang itu ketika salat dia tidak membaca apa-apa. Atau tidak bergerak minimal apa? Syafatain. Bibirnya. Tapi apa? Bibirnya bergerak-gerak. Membaca apa yang dia baca. Baik Al-Fatihah maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di dalam sholat gerakan-gerakannya adalah perkara anggota tubuh. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian dia rukuk. Kemudian dia i'tidal. Kemudian dia sujud. Kemudian duduk sampai dia salam. Semua adalah dzikir-dzikir anggota badan. Sehingga dalam sholat ada dzikirnya hati, ada dzikirnya lisan, dan ada dzikirnya anggota tubuh. Oleh karenanya Allah mengatakan salat adalah dzikrullahi akbar, adalah dzikir Allah yang paling besar. Maka jika ada orang yang mengatakan saya adalah ahli dzikir tapi dia tidak pernah salat dan tidak pernah ke masjid, dipertanyakan pemahamannya tentang mengenai dzikir yang besar. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Allah sebutkan salat. Ahli dzikir adalah mereka adalah ahli salat. Dan makna salatnya dia bawa dalam kehidupannya yang dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu daripada hikmah salat. Ayat setelahnya Allah berikan peringatan mengenai tentang kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan atau akan tapi kalian lebih mengistimewakan atau lebih memilih kehidupan dunia. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kehidupan dunia. Bagi orang beriman tentunya bahwasanya kehidupan yang hakiki untuknya, kehidupan yang sebenar-benarnya hidup ada kehidupan akhiratnya. Maka berikan peringatan bahwasanya banyak dari kalangan manusia yang mereka tu'thirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Allah tegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka mengenai kehidupan dunia sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, ad-dunya khadiratun hulwah. Sesungguhnya dunia itu khadiratun hulwah. Hulwah. Hijau dan manis. Hijau seperti hijaunya tumbuh-tumbuhan yang mana menjadikan para petani gembira. Para petani itu akan gembira ketika melihat apa yang dia tanam sudah tumbuh. Apa yang dia rintis sudah mulai berkembang. Mungkin apa? Bisnisnya atau usahanya atau apapun yang dia tanam. Khadirah, hijau. Akhirnya menyibukkan dia, melalaikan dia, akhirnya lupa daripada tujuan awalnya. Hulwah, rasanya pun begitu manis. Rasa manisnya yang menjadikan dia lalai, akhirnya tenggelam dalam kemanisan itu dan dia sendiri yang binasa. Sebagaimana seekor semut.
Dia itu mencari manis-manisan, hanya ya apa yang cukup untuknya, apa yang dimakan. Tapi ketika dia mencicipinya, kemudian tenggelam di dalam madunya, tenggelam dalam cairan manis tersebut, dia akan meninggal, akan celaka. Begitulah kehidupan dunia. Bahwasanya seseorang mengambil apa yang cukup untuk bekalnya dalam menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Aku katakan wal akhiratu khairu abqa. Adapun akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang beriman, bagaimanapun dunia, bagaimanapun indahnya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini menjadi motivasi kepada kita semua. Ketika kita sholat, ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat, ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, ingatlah akhirat khairu abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ketika kita sudah menjadikan akhirat adalah yang terbaik, akhirat adalah yang terkekal, maka jika sesuatu itu luput dari kita, maka kita memandangnya kecil. Dalam artian, kalau kita punya sesuatu yang paling berharga, punya uang 1 M, kemudian kehilangan uang 5.000, apakah kita akan sedih berlebihan? Tidak. Kenapa? Yang di tangan saya lebih besar, lebih baik, lebih kekal, dan seterusnya. Kecuali apa yang saya pegang cuma 5.000. Mau buat beli es ternyata uangnya gak ada. Ini sedih berlebihan ya wajar karena itu yang paling berharga. Tapi ketika seorang hamba memiliki akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka apapun yang terjadi pada dirinya, apapun yang luput dari dirinya masih kecil. Tapi jika yang hilang darinya adalah akhiratnya, maka dia bersedih. Sebagai contoh misalnya, waktunya puasa, gak puasa, sedih dia. Waktunya sholat ke masjid, dia tidak mampu ke masjid, sedih dirinya. Kenapa? Al-akhiratu khairu abqah. Atau ketika dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim di di hari-hari Ramadan, dia sedih. Masih tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Dan kesedihan ini adalah tanda sebuah kebaikan, bahwasanya apa? Hatinya masih bergantung dengan akhiratnya. Tapi ternyata ketika kehilangan akhiratnya, tidak ada perasaan sedikit pun daripada kesedihan. Ini yang dipertanyakan. Berarti bahwasanya kehidupan dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Tapi jika akhiratnya lebih besar, segala sesuatu yang sifatnya akhirat tapi terlewatkan dari olehnya, maka dia ada hati kesedihan. Meskipun mungkin belum maksimal, tapi ada hati sedih. Dan kelak nanti jiwa akan menyesali dengan penyesalan begitu dalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali. Dalam tafsir disebutkan jiwa yang menyesal adalah jiwa yang ketika dia dulunya tidak memaksimalkan ketaatan, dia sedih. Kenapa dulu ketika diberikan kehidupan gak maksimal ketaatannya? Ahlul khair saja, orang-orang yang berjalan yang di atas kebaikan saja, mereka bersedih ketika tidak menyempurnakannya. Lebih-lebih orang-orang yang mereka berbuat dosa, orang-orang yang jauh dari kebaikan di musim-musim kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fiha lailatun khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima min khairiha. Tidaklah seseorang itu dijauhkan dari kebaikan di hari-hari Ramadan atau di malam-malam Ramadan, tidak bisa memperbanyak kebaikannya, fahuwa mahrum. Sungguh dia adalah orang-orang yang jauh dari kebaikan. Dalam artian, jika dalam Ramadan saja dia tidak bisa mengambil banyak manfaat dari waktunya dalam ketaatan kepada Allah, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang tidak ada Ramadannya? Jika di musim diskon saja dia tidak mendapatkan diskon itu, jika di musim kenikmatan saja tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu,
Jika di musim pahala yang begitu banyak dan luasnya saja dia tidak bisa mengambil pahala tersebut, bagaimana di musim-musim yang lain? Maka seseorang ketika dia punya penyesalan, maka dia akan memperbaiki keadaannya dengan dia bermuhasabah, dengan dia ada waktunya untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah dirinya, merenungkan keadaan dirinya, bagaimana keadaan saya, apakah di bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Harus ada muhasabah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab di negeri akhirat. Karena sesungguhnya di antara perkara yang bisa memberikan semangat dalam kebaikan yaitu dengan bermuhasabah. Ada kalanya kita perlu menyendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita sejak balik sampai sekarang. Bagaimana Ramadan-Ramadan kita dari tahun ke tahun dan tahun-tahun sebelumnya. Ada kalanya kita perlu untuk menyendiri, bermuhasabah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghisap diri kita. Dan ini amalan sangat istimewa. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang kelak nanti mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satu adalah rajulun da'allaha khalian, seorang laki-laki yang dia menyendiri, berkholwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, fafadat aina, kemudian berlinangan kedua air matanya. Ya, mungkin kadang ada orang-orang itu yang ketika sholat tarawih itu nggak bisa nangis di depan banyak orang, malu dia, khawatir apa? Takut riya dan yang lainnya. Atau nggak bisa ketika nangis di rumah, karena ada istrinya dimarahin terus. Atau ada anaknya yang sebenarnya bikin menyibukkan dirinya. Sesekali apa? Datang ke masjid agak malam sedikit. Tentunya masjid yang dibuka pintunya. Di sini dibuka 24 jam. Masuk ke masjid, bermuhasabah, merenungkan dirinya. Kemudian dia mampu melinangkan matanya, berlinangan air mata. Ini apa? Amalan yang sangat istimewa. Yang mungkin orang ya karena kesibukannya atau hal yang sehingga terabaikan. Dan Rasulullah mengatakan, ainani lan tamassahuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang digunakan menangis karena takut kepada Allah. Selama ini kita gunakan melihat WhatsApp, Instagram, Facebook. Tidak pernah kita gunakan apa? Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat istimewa. Cobalah sesekali seumur hidup. Minimalnya. Atau ya kita ada waktu khususnya di bulan Ramadan ini ya, kita menepih, ambil waktu khusus, bermuhasabah, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fafadat aina, meneteskan air mata atas kesalahan-kesalahannya, atas kekurangan-kekurangannya selama ini. Apakah saya termasuk hamba yang bersyukur dalam kenikmatan kepada Allah? Berapa banyak kenikmatan demi kenikmatan, tapi mana syukur saya? Apakah saya ini menjadi hamba-hamba yang muttaqin dengan puasa demi puasa, atau sama sekali tidak ada perbedaannya? Sebelum puasa ya nggak pernah tadarusan, masuk puasa pun nggak pernah tadarusan. Sebelum puasa jarang sunah-sunahnya, ketika masuk puasa jarang juga sunahnya. Sebelum Ramadan jarang ke masjid. Ketika Ramadan pun jarang-jarang masjid. Minimalnya pembukaan sama terakhir. Maka apa? Ini perlu muhasabah. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneteskan air matanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Atas
perbuatan yang kurang darinya selama ini dari kewajiban, amal-amal sunnahnya, birrul walidainnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penyesalan seperti itu adalah sebuah tanda kebaikan yang dia bisa menghadirkan akhir di depannya. Sehingga benar-benar menjadi al-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik baginya dan lebih kekal. Maka menegaskan inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya hal ini benar-benar fis suhufil ula, ada dalam lembaran-lembaran yang pertama. Lembaran-lembaran pertama kitabnya siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Peringatan Allah yang Allah berikan peringatan dalam surat Al-A'la tidak hanya di dalam Al-Quranul Karim, tapi sudah ada semenjak zaman dulu. Sudah ada sejak di kitabnya Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, bapaknya para Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Tidaklah ada seorang nabi dan rasul setelahnya melainkan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari ibunda Hajar. Maka pelajaran ini sudah ada dalam kitab Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang paling banyak ceritanya di dalam Al-Quranul Karim, yang membersamai Bani Israel dalam kehidupan mereka sejak Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka daripada kekuasaan Fir'aun, hingga akhirnya Nabi Musa menjadikan mereka adalah orang-orang yang berkuasa di muka bumi. Waj'al minhum anbiya'a wa khulafa. Jadikan dari Bani Israel ada nabi-nabi dan para khalifah-khalifah di muka bumi setelahnya. Setelah kehancuran Fir'aun laknatullah alaih. Maka peringatan ini sudah ada dalam kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam wa Musa alaihissalam. Apa peringatan itu? Peringatan itu adalah tadi ayat yang terakhir. Sungguh telah beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya. Wa dzakara isma rabbih fashallah, dan mengingat Tuhannya lalu dia salat. Maka peringatan mengenai tazakah, bertazkiyah, mensucikan diri, menjaga kesucian hati. Dan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kelak nanti di hadapan Allah melainkan adalah seorang hamba yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak ada manfaatnya malun wala banun, harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kedzaliman kepada manusia, dan bersih suci dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Wa dzakara isma rabbih fasalla, mengenai dzikir, dan dzikir yang terbesar adalah salat. Ini bukan berarti mengabaikan dzikir-dzikir luar salat, tidak. Akan tapi disebutkan yang besar, kemudian diikutkan dengan yang setelah-setelahnya. Dan tidaklah seseorang itu sering menyebut-nyebutnya, melainkan tanda cintanya. Orang itu akan mengingat mantan kapan, Pak? Kapan dia suka mengingat mantan? Ketika dia masih ada hati dengan mantannya. Semakin dia sering menyebut, berarti apa? Tanda hatinya masih ada rasa cinta. Maka ketika seorang hamba sering berzikir kepada Allah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah, melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, barakallah fiik, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba memperbanyak zikir, maka itu adalah merupakan tanda hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbesar adalah salat. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 45.
Kemudian yang berikutnya adalah bal tu'sirunal hayatad dunya. Peringatan agar manusia tidak hanya terlalaikan dengan dunianya, akhirnya melupakan akhiratnya. Tapi semenjak zaman dulu bahwasanya dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, al-akhiratu khairu abqah. Orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikuti jalannya adalah orang-orang yang mereka pecinta kebaikan, pecinta akhiratnya, menyiapkan akhiratnya. Di antara tanda kita menyiapkan akhirat kita dengan benar, dengan jujur adalah ketika datang bulan Ramadan, kita benar-benar memanfaatkan momentum ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika sudah masuk musim-musim kebaikan, musim-musim kebaikan banyak. Di antara adalah musim Ramadan, musim Dzulhijjah, dan musim-musim kebaikan yang disebutkan fadilah kebaikan di dalamnya. Maka Rasul mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecinta perindu kebaikan, wahai para pecinta kebaikan, perindu surga, pemburu rahmat Allah Subhanahu wa taala, aqbil, sambutlah, bergegaslah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pejuang keburukan, bukan pejuang lah, para orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, aksir, berhentilah. Ini bagaimana SAW ketika masuk musim-musim kebaikan membangkitkan semangat para sahabatnya. Wahai para sahabat, akbil, sambutlah Ramadan. Sambutlah dengan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Sambutlah dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para orang-orang yang melakukan keburukan, aksir, berhentilah. Kapan lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika di musim kebaikan masih bergelimpang dosa dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan seseorang senantiasa waspada daripada habisnya waktu dari kehidupannya. Ada orang-orang yang mungkin sebelum masuk Ramadan sudah meninggal. Seperti kemarin, Pak. Subuh kemarin saya izin. Ternyata apa? Ada meninggal di samping rumah saya. Baru masuk Ramadan. Tidak ada yang tahu mengenai kehidupan. Subuhnya dia bangun, jalan pagi sebentar, pulang-pulang, nyampe rumah meninggal. Kenapa meninggal? Rezekinya habis. Dengan berbagai macam sebab. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena wa'yadzubillah kecelakaan, atau meninggal karena jatuh dan lain sebagainya. Maka mengenai akhir daripada kehidupan dunia kita tidak ada yang tahu. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita dituntut untuk senantiasa waspada dan mempersiapkan bekal yang terbaik. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini 1433 kita bisa maksimalkan dengan puasa kita. Kita bisa maksimalkan dengan tarawih kita, baca Quran kita, dan kedermawan kita selama bulan suci Ramadan ini bagi yang mampu. Dan juga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai lebih banyak WhatsApp-nya, Instagram-nya, atau medsosnya. Ini waktu-waktu untuk kita memperbanyak kebaikan. Lebih banyak sering membaca Al-Quranul Karim. Sehingga kalau bisa apa? Ambil aplikasi Quran. Setiap buka HP, jangan WhatsApp yang dibuka. Tapi apa? Quran yang dibuka. Ada seorang ulama bernama Ar-Ratib Nabulsi. Dia mengatakan, aku membaca sirahnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu bisa tiap waktu dengan Quran. Saya itu gak bisa bayangin. Tiap waktu dengan Quran. Pagi, siang, sore, malam. Dengan Quran. Itu saya itu berat ya, menjadi mengikuti salafun saleh. Tapi setelah saya memahami keadaan sekarang, ternyata tidak ada yang mustahil. Seseorang itu bisa setiap kali berhenti, berjalan, buka HP itu bisa. Dia mau pergi, buka HP. Turun, buka HP. Mau tidur, buka pesan dulu. Bangun tidur, buka pesan lagi.
Ketika beliau melihat keadaan sekarang, dia mengatakan ternyata tidak mustahil. Bahwasanya apa? Para salafun saleh itu hari-harian dengan Al-Quran Karim, gak mustahil. Sebagaimana orang zaman sekarang ketika mereka benar-benar dengan medsosnya itu luar biasa. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Bahkan kadang mau mandi pun HP dibawa ke kamar mandi. Ada gak Pak? Dan seterusnya. Sehingga apa? Ini waktu Ramadan ya, maka kita rubah. Nilai ibadahnya, baca Qur'annya lebih kita perbanyak. Dan jika seseorang sudah terbiasa dalam kebaikan, insya Allah setelahnya akan ringan. Jiwa sebagaimana diungkapkan oleh para ulama seperti kayak anak kecil, bayi. An-nafsu katifli, jiwa itu seperti kayak anak bayi. In taftimhu yanfatimi, jika dia sapih, dia tersapih. Jika dia engkau tidak sapi, menyusu terus sampai SD pun akan tetap menyusu. Maka apa? Mengenai jiwa, ada kayak dipaksa dikit, sekali dua kali ringan. Contoh saja Pak, selain bulan Ramadan, ada gak yang rutin sholat malam? Sangat jarang. Ada insya Allah kalau jamaah sini, Pak. Tapi sangat jarang. Tapi selama Ramadan, insya Allah ketika kita ikut raweh tiap hari, maka apa? Ini qiyamul lail. Ini adalah qiyamul lail. Berapa rakaat? 11 bayangkan. Yang mungkin di luar Ramadan kita hanya 3. Sebelum tidur, witir. Atau setelah bangun tidur, witir. Ya minimalnya 3. Tapi selama Ramadan 11 rakaat. Dan gak ada tuh yang ngeluh. Biasa-biasa aja. Bahkan hari pertama ramai Pak. Dan semakin hari semakin meningkat dan ada kemajuan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar hari demi hari semakin ada kemajuan dalam ibadah kita, ada kemajuan dalam iman kita, kemajuan dalam membaca Al-Qur'annya dan juga kemajuan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.